Kalau cabai juragan baru saja pindah tanam, atau masih dalam fase vegetatif, simak video ini sampai akhir. Berikut beberapa bahan yang digunakan untuk pemupukan di tanah kering. Dalam produk ini, ada beberapa bakteri bermanfaat yang bisa menyuburkan tanah. Bakterinya sudah dalam keadaan aktif, sehingga juragan tidak perlu lagi menambahkan molase atau gula untuk mengaktifkan bakteri tersebut. Tidak heran kalau harganya lebih mahal. Per liter sekarang sekitar 55 ribuan. Azotobakter di dalamnya digunakan sebagai mikroba penambat nitrogen dan menghasilkan beberapa vitamin yang dibutuhkan tanaman. Ada juga bakteri Actinomycetes yang merupakan bahan pengurai dan dapat menambah cadangan hara di dalam tanah untuk pembuatan humus. Bakteri Pseudomonas dalam M21 berguna untuk menstimulasi pertumbuhan tanaman dan mengoptimalkan penyerapan unsur hara. Lactobacillus dikenal sebagai bakteri pelarut fosfat yang merangsang pertumbuhan akar dan batang tanaman. Rhizobium dalam M21 merupakan bakteri yang bersimbiosis dengan akar tanaman untuk menambat nitrogen dari udara bebas. Maka, kebutuhan pupuk bisa dihemat jika juragan pakai pupuk ini. Bukan hanya sekedar menyuburkan tanah saja. Kalau juragan juga mengkhawatirkan patogen penyebab layu atau busuk dari dalam tanah, juga bisa dibantu dengan aplikasi M21. Karena di dalamnya juga ada jamur Trichoderma. Pada intinya, tujuan utama penggunaan dekomposer ini pada lahan yang sudah ditanami adalah untuk memperbaiki sifat kimia, fisik, maupun biologi tanah. Pupuk yang lama mengendap dalam tanah dan belum sempat bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tanaman bisa diurai, sehingga bisa dimanfaatkan dengan lebih baik oleh tanaman. Bila digunakan sebagai pupuk kocor penyubur tanah, dosis pemakaian M21 hanya 2 ml per liter. Penggunaan dari pupuk kimia memiliki kelemahan, yaitu mudah tercuci dan mengalami penguapan. Hal ini menjadi merugikan ketika pupuk belum diserap oleh tanaman, tapi sudah tidak tersedia di tanah karena tercuci atau menguap. Solusi untuk mengatasi masalah ini salah satunya adalah dengan pengaplikasian asam humat. Kalau pakai merek Power Soil, harganya masih 70 ribuan per kilogram. Fungsinya, membuat tanah bisa menahan unsur hara, mengurangi erosi tanah, membuat tanah lebih gembur, dan menstimulasi perkembangan mikroorganisme tanah agar bisa menghasilkan humus. Di fase vegetatif, kita gunakan pupuk NPK seimbang. Misalnya dengan NPK 1616 dari Pak Tani. Selain harganya murah, mudah didapat, untuk pemupukan fase generatif masih bisa digunakan. Agar lebih hemat juga. Nanti, agar komposisinya lebih seimbang untuk fase generatif, tinggal dikombinasikan saja dengan pupuk lain. Yaitu, menggunakan pupuk Kaino 3 merah. Kandungan pupuk ini terdiri dari nitrogen 15% dan 14% kalium. Harganya, per kemasan 2 kg sekarang hampir 70 ribuan. Nitrogen tentunya digunakan untuk membuat tanaman lebih lebat dan subur daunnya. Sementara tambahan kalium ini digunakan untuk membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Kalium juga membantu transportasi hasil fotosintesis dari daun ke jaringan tanaman, mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit, dengan membentuk batang yang lebih kuat. Apa tidak overdosis nantinya? Tenang saja, asal dosisnya pas, hasilnya mantap.
NPK seimbang yang digunakan 500 gram saja. Sementara KNO3 merahnya menggunakan 7 sendok makan. Takaran 7 sendok makan itu, kalau dihitung, sekitar 100 gram, lebih-lebih sedikit. Ini dilarutkan dalam air sebanyak 25 liter. Dalam campuran tersebut ditambahkan M21 dekomposer 50 ml dan asam humat 100 gram saja. Selama fase ini, pertahankan kondisi kesehatan tanaman. Kendalikan hama dan penyakit, dan pertahankan titik-titik tumbuh. Dari saya sekian, saya harap bisa membantu juragan. Sampai jumpa.